teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini Minggu tanggal 3 November 2024 kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya. Dan beribadah, puji Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang kekasih. Berkat Tuhan bagi saudara, umur, kekuatan, kesehatan. Semoga saudara tambah cinta Tuhan, tambah melakukan kehendak-Nya. Diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara bisa jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan banyak orang, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari Kisah Para Rasul 26. Mari kita mempersiapkan roh jiwa tubuh kita. Mari kita bersatu dalam doa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah tolong kami di bulan Oktober. Terima kasih buat berkat rohani, berkat jasmani. Syukur, puji Tuhan. Bapa, mohon ampun buat semua dosa salah kami. Tolong kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Kuduskan kami Bapa, biar kami bisa mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 26 sambil kita mendengarkan dengan seksama Alkitab bersuara. Tuhan. Kata Agripa kepada Paulus. Engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula, aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat
dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. kata Paulus. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. kata Agripa kepada Festus. Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Saudaraku, kitab Kisah Para Rasul 26 mengajar yang pertama mengenai pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Selanjutnya Paulus menceritakan pertobatannya dan panggilannya menjadi hamba Tuhan. Yang terakhir, Paulus mengajak Agripa untuk percaya kepada Yesus Kristus agar diselamatkan. Gubernur Festus memanfaatkan sekali kedatangan Raja Agripa untuk menemukan kesalahan-kesalahan Paulus agar dapat ditulis dalam surat dakwaan sebagai pengantar kepada Kaisar di Roma. Karena Paulus bersikeras mau naik banding sampai ke Roma, pusat kebudayaan pemerintahan dunia pada abad pertengahan. Festus sudah berusaha mencari kesalahan Paulus tapi tidak ditemukan. Jadi dia memanfaatkan kedatangan Raja Agripa, orang Yahudi yang sangat mengetahui mengenai hukum Yahudi. Paulus adalah Rasul Tuhan Yesus. Ia hidup kudus bagi Tuhan. Ia tabah memikul penderitaan karena Injil. Sedangkan Agripa adalah penguasa politik keturunan keluarga Herodes, raja yang penuh ambisi duniawi dan hidup amoralitas. Kakek moyang Agripa, Herodes Agung, dialah yang berusaha membunuh bayi Yesus tapi gagal total. Lalu dia mengamuk dan membunuh banyak bayi di bawah usia 2 tahun di Bethlehem. Masih ingat ya cerita Natal? Lalu anaknya Herodes Agung yang bernama Herodes Antipas memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri menyatakan bahwa ia itu kelakuannya seperti serigala, buas. Lalu anaknya Antipas bernama Agripa I
Dialah yang membunuh Rasul Yakobus, anak Zebedeus, dengan pedang. Nah, dalam Kisah Para Rasul 26 ini ditulis tentang Herodes Agripa. Dia anak dari Agripa I. Ya, dia berjumpa dengan Rasul Paulus, difasilitasi oleh Gubernur Festus, penguasa Romawi di daerah itu. Dan Paulus sangat berbahagia karena mendapat kesempatan untuk membela diri, menyatakan kebenaran. Dia berani karena benar dan mewartakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Itulah yang selalu ada di hatinya, menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Herodes Agripa ini ahli dalam adat istiadat dan persoalan-persoalan orang Yahudi. Paulus berharap bahwa dia dapat mengerti dan menerima kebenaran Injil. Paulus mengusahakannya dengan memaparkan secara detail kisah hidupnya. Saat muda, Paulus adalah seorang fanatik pengikut Yudaisme. Ia dari golongan Farisi. Ia melakukan penganiayaan, memenjarakan banyak pengikut Yesus yang saat itu dia anggap sesat dan menghujat Tuhan. Dia pikir begitu. Tetapi akhirnya Paulus disadarkan oleh Tuhan sendiri bahwa tindakan-tindakannya keliru. Dalam perjalanan menuju Damsyik, ia bertobat ketika ia melihat kebenaran yang hakiki bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan, Mesias, Juru Selamat yang telah mati menanggung dosa manusia dan bangkit membuktikan bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sangat berkuasa. Jadi sebenarnya iman Kristen itu tidak sesat, tapi adalah merupakan penggenapan penantian, pengharapan orang-orang Yahudi dan seluruh umat manusia yang telah jatuh terperangkap dalam perbudakan dosa. Semua manusia memerlukan juru selamat. Jadi sekali lagi Paulus mengatakan bahwa iman Kristen itu bukan sesat. Yesus Kristus adalah anugerah terbesar bagi dunia. Dia Mesias yang sudah dinanti-nantikan ribuan tahun oleh umat Yahudi. Yesus Kristus adalah jawaban doa, kebutuhan, dan penantian untuk juru selamat. Paulus dengan pemahaman yang sangat mumpuni menjelaskan terperinci pembelaannya, iman percayanya, ya, dan ia melakukan dengan sangat baik. Sesudah berjumpa dengan Yesus Kristus, Paulus yang tadinya tokoh pembunuh penganiaya orang Kristen berubah 180 derajat menjadi tokoh besar dalam sejarah kekristenan. Paulus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ya, dia seperti yang dituduhkan orang-orang yang benci kepadanya. Ia datang ke Yerusalem untuk beribadah dan juga untuk memberi bantuan kepada orang-orang miskin di sana. Ya, dia juga menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil, jalan kebenaran. Ya, iman yang benar yang sudah dinanti-nantikan orang Yahudi ribuan tahun tentang Mesias. Paulus sangat menggebu-gebu untuk bersaksi bagi banyak orang. Tetapi sayang sekali, ternyata sampai Kisah Para Rasul 26 ini tercatat Agripa dan Festus menolak Injil. Ya. Dan tercatat mereka tidak dapat menemukan kesalahan Paulus. Paulus menyatakan jelas bahwa Agripa perlu menerima keselamatan pengampunan dosa dari Yesus Kristus agar jangan terhilang, tersesat dan menyesal karena tidak ada kesempatan anugerah besar itu. Jadi saudara, dari pelajaran Kisah Para Rasul 26 ini kita lihat seharusnya sesudah kita berjumpa Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengalami perubahan, transformasi kehidupan. Arahnya harus lebih baik, lebih benar. Orang harus lihat itu dari cara kita hidup. Tentu tidak mendadak, itu proses.
Asal kita terbuka dan selalu minta, Tuhan ubahkan saya, tolong saya. Saya rindu untuk hidup lebih hari lebih serupa dengan karakter Tuhan. Saya rindu untuk lebih hari untuk memuliakan Tuhan. Seperti Paulus, ada perubahan besar. Kita jadi suka hidup yang benar, suka mengatakan yang benar, suka berpikir yang benar, suka kekudusan, tidak mau lagi melakukan hal berdosa yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan memberi kita kemampuan step by step, tahap demi tahap, untuk tambah hari tambah benar. Mari kita cek, ini sudah di ujung tahun 2024. Apakah kita tambah cinta Tuhan Yesus? Apakah hidup kita tambah hari tambah serupa dengan yang Tuhan mau? Kalau ya, puji Tuhan, maju terus. Kalau tidak, sementara masih ada kesempatan, mari kita bertobat, saudara. Ini serius. Karena seharusnya kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita mengalami perubahan positif, transformasi kehidupan. Karena Tuhan mau seperti itu. Kita adalah orang yang harusnya hidup dalam kudus kebenaran, supaya kita menjadi imamat yang rajani dan bisa menjadi saksi Kristus tentang kebaikan Tuhan, pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Hidup orang Kristen juga harus bergiat semangat menjadi saksi Kristus dalam perbuatan dan perkataan, menjadi garam dan terang dunia. Dunia ini tambah hari tambah busuk ya saudara, kalau saudara perhatikan. Dunia ini tambah gelap ya, dengan dosa. Saya dan saudara, kita harus sungguh-sungguh minta kuasa, kesempatan, keberanian untuk jadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang Tuhan, sehingga orang melihatnya dan mereka akan percaya kepada Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Dan kita juga harus peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat. Karena tidak ada jalan lain untuk masuk surga. Alkitab Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Yesus itu jalan kebenaran. Mari kita minta Tuhan berikan saya keberanian, Tuhan beri saya kesempatan untuk berbuat baik, untuk bisa bersaksi, sehingga banyak orang bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Minta sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Apakah ada kerinduan seperti itu? Apa doa kita hanya kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, itu aja muter-muter? Atau kita minta Tuhan pakai saya menjadi alatmu, saksi. Saya rindu hidup saya ini menyenangkan hatimu. Saya rindu jadi saksi Tuhan yang efektif di keluarga saya, di keluarga besar, di komunitas saya, di tetangga saya, di mana saja setiap hari. Adakah kerinduan itu saudara? Kalau ada, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua yang sungguh-sungguh rindu. Kita akan alami penyertaan Tuhan senantiasa. Dan dikatakan di Alkitab Matius 28 bagian terakhir, Tuhan beserta kita sampai kesudahan zaman. Tetapi bagi saudara yang tidak, yang belum, yang biasa-biasa aja, yang gak peduli, yang takut, sungguh-sungguh saya mendorong saudara, menasehati saudara karena kasih Kristus. Mari bertobat dan sungguh-sungguh minta kemauan, keberanian untuk jadi saksi Kristus. Karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dengan perkataan, dengan perbuatan, Tuhan menolong kita semua. Seperti Tuhan menolong Paulus, sehingga banyak orang boleh percaya dan mengenal Tuhan. Kadang diterima, kadang ditolak, tapi dia maju terus. Bagiannya adalah memberitakan Injil. Soal orang menerima atau menolak, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Demikian saya dan saudara. Kita minta keberanian dan kesempatan supaya Tuhan tolong kita. Banyak orang belum pernah dengar Injil saudara. Kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sedangkan orang tahu kedatangan Tuhan sekali aja. Dia lahir, dia mati, dia bangkit sebagai Tuhan Juru Selamat. Orang gak tahu. Itu tugas tanggung jawab kita, biar semua orang boleh mengenal Tuhan Yesus.
miliki kerinduan itu. Tuhan tolong, biar roh kita bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biar roh kita bernyala-nyala untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kemanapun kita pergi, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, lakukan yang terbaik supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan mempelajari Kisah Para Rasul 26. Kami rindu Tuhan memberikan kami roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Kami rindu sesudah kami menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, tambah hari kehidupan kami, tambah baik, tambah benar seperti yang Tuhan mau. Kami rindu Tuhan untuk dipakai Tuhan, untuk bersemangat menjadi saksi Tuhan. Mampukan kami, beri kami kesempatan. Tolong kami semua yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman. Baik itu anak sekolah minggu, baik itu anak remaja, anak muda, para wanita dan pria. Tuhan, biarlah gereja Tuhan mengalami kebangunan rohani, sehingga kami semua tambah cinta Tuhan, tambah melakukan firman Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu, kebutuhan dan kerinduan kami Tuhan mengerti. Kami percaya kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami nantikan mujizat Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kami di bulan Oktober, Tuhan pasti tolong kami di bulan November ini, supaya hidup kami bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami sendiri. Nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada di antara kami yang lemah iman, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan beri kekuatan. Kalau di antara kami ada yang lemah secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan beri kami kekuatan. Supaya kalau kami hidup, kami kuat, berdiri teguh di dalam Tuhan. Sampai Tuhan katakan selesai. Biar kami semua kedapatan percaya, taat dan setia. Sempurnakan doa kami. Kami masuki bulan November dengan hati bersyukur. Tuhan, Engkau beserta kami. Angkatlah tangan saudara, terimalah dengan iman. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus yang sempurna bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari, sehingga kita dimampukan hidup kudus, mengerti kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan Tuhan beserta orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau Tuhan beserta kita, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, semangat.